Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Syukurlah, Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses mengajar yang Bu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya proses mengajar ini adalah untuk mengetahui evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu lakukan. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan adanya praobservasi ini nanti Ibu melakukan pelajaran itu lebih percaya diri dan lebih bagus lagi. Nah, di sini saya mau tanya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan dari pembelajaran ini yang mau Ibu capai pada saat ini melakukan pembelajaran itu apa ya, Bu? Ya, baik Bu. Kalau untuk tujuan pembelajaran karena materi yang saya ambil itu rancangannya adalah fungsi limit aljabar dan sifat-sifat aljabar. Jadi tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mengetahui fungsi limit aljabar dan sifat-sifat aljabar. Oh, jadi itu ya Bu, tujuan pembelajarannya yang mau Ibu capai. Saya melanjutkan pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nanti? Baik Ibu, area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai adalah dua ya Bu. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini, peserta didik itu diharapkan mampu untuk memahami tentang fungsi dan sifat-sifat aljabar. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua, yaitu keterampilan, siswa mampu membuat denah, tangga, turunan beserta komponen-komponennya. Oh, jadi area pengembangan kompetensi yang Bu lakukan itu ada dua ya Bu? Oh, bagus kalau begitu. Jadi dari segi pengetahuannya dan keterampilannya ya Bu. Nah, baik Ibu, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu. Bagaimana rencana pembelajaran nantinya Ibu lakukan dalam kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya, sama modul pembelajarannya yang nantinya Ibu terapkan. Baik, Bu. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti akan ada diskusi kelompok seperti itu, Bu. Kemudian juga ada penugasan, kemudian mungkin ada lagi presentasi seperti itu. Dan untuk model pembelajaran itu menggunakan metode discovery learning, kemudian juga collaborating learning. Oh iya Bu, bagus. Berarti saya ulang kembali ya Bu. Jadi strategi yang Bu lakukan adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Kemudian untuk model pembelajarannya Ibu juga menggunakan discovery learning. Ya, sama pembelajaran kolaboratif ya Bu. Iya Bu. Oke, baik. Saya mau bertanya lagi nih Bu, bagaimana media pembelajaran yang nantinya Ibu gunakan dalam kelas? Baik Bu. Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan itu seperti presentase dengan menggunakan PowerPoint atau di slide caranya, dan mungkin akan menggunakan beberapa video dan YouTube atau saya buat sendiri. Dan juga saya akan membagikan LKPD untuk peserta didik seperti itu Bu. Oh, berarti Ibu nantinya akan menggunakan media pembelajaran dengan PowerPoint ya Bu. Kemudian video pembelajaran dari YouTube ataupun dari karya Ibu sendiri ya. Dan juga menggunakan LKPD yang akan dibagikan kepada siswa ya Bu. Ya benar Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana yang Ibu buat itu? Baik Bu, mungkin nanti saya akan melaksanakan aksi ini besok Bu, setelah jam istirahat nanti di kelas 10 TKJ Bu. Baik, berarti nanti Ibu akan melaksanakannya besok setelah jam istirahat ya Bu di kelas 10 TKJ. Nah, nanti saya ikut masuk di dalam kelas Ibu. Besok saya melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan diskusi kembali Bu. Tapi nanti namanya kegiatan pasca observasi ya Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya hari ini.
Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Insya Allah, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, itu tadi percakapan saya dengan Ibu Ponia, seorang guru matematika di SMK Negeri 1 Biru-Biru. Nah, nanti akan kita saksikan kembali video kami pasca observasi. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Adin, Ibu absen dulu ya, Nak. Adin. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu untuk Farel untuk mempersiapkannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adinda, hadir Bu. Evi, hadir Bu. Farel, Hadir, Bu. Mas tahu pelajaran matematika memang tidak kamu sukai, tapi apapun itu matematika adalah untuk kesuksesan kamu, karena tidak tanpa adanya matematika tidak ada apa-apa, ya kan? Di sekitar kamu pasti ada matematika. Ada matematika. Di sekitar kamu juga pasti adanya angka-angka. Pasti tetap matematika juga, ya kan? Jadi kamu perlunya lebih banyak belajar, karena belajar itu adalah kunci pintu kesuksesan kamu. Anak-anak, sebelum melanjut pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan menanyakan materi yang minggu lalu. Kira-kira masih ingatkah kamu materi yang minggu lalu? Apa materi singkat? Tentang apa? Tentang limit fungsi. Kira-kira masih ingat kamu pengertian limit fungsi itu apa? Pengertian limit adalah suatu nilai Dan hari ini yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Fungsi turunan fungsi aljabar memiliki tujuan. Jadi sebelum tujuannya yang pertama yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, maka f aksen x-nya sama dengan a dikali n x pangkat n kurang 1 atau n min 1. Fx sama dengan U kali V. Maka F aksen X-nya sama dengan U aksen kali Vx ditambah Ux dikali V aksen X.
kan koefisiennya? Di kelas 10 kamu sudah pelajari. Salah coba ya. Koefisien X. Koefisien X itu letaknya di depan variabelnya. Coba ya. Kita buka soal yang pertama, yaitu fx sama dengan x pangkat 4. Kita tuliskan di sini. Nampak dari situ? X pangkat 4. Kamu lihat di situ. Tangga ini. Berjumpa kembali dengan saya Rasita Sembiring, guru di SMK Negeri 1 Biru-Biru. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Ponia, guru matematika. Nah, beliau kemarin saya observasi. Nah, hari ini kami akan melakukan paskah observasi. Oke, apa kabar Ibu Ponia? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Baik. Jadi pada kegiatan ini namanya pasca observasi ya Bu. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya tanyakan sama Ibu terkait dengan hasil observasi yang Ibu lakukan di kelas kemarin, dengan tujuan adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya Bu. Oke, pertanyaan pertama ini Bu. Bagaimana perasaan Ibu dan dari hasil kegiatan dan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan perasaan saya ya Bu, sebagai proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya merasa tegang awalnya karena kan saya tidak terbiasa ketika saya mengajar ada orang lain dalam kelas dan mengamati saya mengajar seperti itu. Dan setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya agak merasa santai sampai akhirnya saya bisa lebih rileks Bu. Berarti secara keseluruhan berlancar dengan baik ya Bu? Oke, saya bertanya kembali nih Bu. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin Bu? Oke, baik. Jadi pada pembelajaran saya kemarin itu ada 2 area kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan ini saya mengharapkan siswa itu bisa memahami, mengenali, dan juga menganalisis tentang limit fungsi aljabar. Kemudian untuk keterampilannya, saya ingin siswa itu dapat membuat benah fungsi turunan beserta komponen-komponen bilangan. Dan untuk tahapan dan langkah-langkahnya tentu saja saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian juga berikutnya saya membuat media pembelajaran seperti video, kemudian ada slide presentasi dan juga menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian yang saya juga menerapkan pembelajaran recovery learning dan juga kolaboratif pembelajaran seperti itu Bu. Oke, baik. Oke, baik Bu ya. Nah, saya bertanya kembali nih Bu, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pengembangan di kelas kemarin Bu? Oke, baik Bu. Untuk sejauh mana keberhasilan menurut saya, itu sudah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rencanakan. Kemudian menurut saya alhamdulillah proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Menurut saya mungkin sudah berhasil Bu. Oke, secara keseluruhan udah berhasil ya Bu? Iya Bu, walau ada sedikit-sedikit kendala yang saya alami. Oh gitu. Kira-kira kendala-kendala apa Bu yang Ibu alami pada saat pembelajaran kemarin Bu? Oke, baik Bu. Jadi untuk kendala itu mungkin semua sama ya Bu. Masalahnya bagi semua guru di dalam kelas tidak semua itu aktif Bu. Tidak semua berpartisipasi apalagi dalam kegiatan kelompok gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana Ibu mengatasi kendala-kendala yang terjadi Bu? Oke, jadi Bu sedang memikirkan ini ya Bu. Apa yang harus saya lakukan ke depannya, seperti saya harus memperhatikan lagi ketertarikan siswa, seperti kesiapan belajar. Kedepannya mungkin saya lebih menggali lagi, lebih untuk membuat mereka lebih aktif lagi,
Mungkin saya akan membuat asesmen untuk melihat seperti apa persiapan siswa dan juga melihat kebutuhan belajar mereka. Seperti itu saja, Bu. Oh, itu Ibu rencanakan ya. Ibu rencananya akan lebih memahami dan mengetahui lagi kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian mengetahui kebutuhan belajar itu dengan melakukan asesmen. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Kira-kira nih, kapan Ibu rencananya akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana Ibu yang telah Ibu paparkan tadi? Sepertinya sih dalam waktu dekat ya, Bu ya. Karena sebelum ini nanti kan ada pembelajaran lagi, jadi saya mungkin akan mengevaluasi pelajaran yang saya lakukan dan mungkin saya akan lebih fokus untuk memperbaikinya. Dan saya akan melakukan asesmen secepatnya, gitu Bu. Baik, berarti Ibu akan melakukan perbaikan dalam waktu secepatnya ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari percakapan pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu dapat memperbaiki beberapa dari kekurangan tadi dalam proses pembelajaran sehingga dari hasil perbaikan yang telah Ibu lakukan nanti bisa mendapatkan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian siswa aktif dalam pembelajaran kegiatan yang Ibu lakukan di kelas ya Bu. Mungkin sampai di sini Bu dulu percakapan pasca observasi kita. Terima kasih banyak Bu atas waktunya telah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi dengan baik ya Bu. Terima kasih Bu. Amin Bu, insya Allah. Terima kasih kembali Bu. Baik Bu.